pertanyaannya gini, gimana Kak saya cara tahu karunia saya? Gimana cara saya mengenali karunia saya? Saya itu merit atau saya selibat? Dan itu Paulus ngomong kalau kamu sudah bertunangan, jadi dua-duanya itu karunia Allah, baik merit ataupun selibat. Kamu punya dua pilihan. Kamu boleh lanjutin pertunanganmu sampai merit. Yang kedua, kamu boleh mutusin tunanganmu dan jomblo. Saya kasih data lagi ya. Ternyata saudara, tingkat kelajangan singlehood di Asia itu meningkat tajam. Dan satu penelitian lagi membuktikan ada hubungan yang seimbang, yang sejajar, sebanding antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kelajangan. Ini meneliti, namanya Bull, meneliti bahwa Indonesia bisa jadi punya highest singlehood rating in Asia, gitu. Punya tingkat kelajangan tertinggi di Asia. Temanya hari ini tentang singleness ya. Oke, singleness, bukan single terus ngenes, bukan ya. Tapi kelajangan. Nah, saudara, kenapa saya pilih tema ini? Saudara, pada waktu saya kuliah, saya gali tema ini, saya presentasikan. Dan tanggapan dari mahasiswa teologi itu, saudara, mereka sangat excited banget gitu dengan tema ini. Saya pikir tema ini relevan, kita harus pelajari sama-sama. Saya sharing sebentar ya. Sharing sebentar. Sekarang saya sudah nikah ya, walaupun muka saya 17 tahun, saudara, tapi umur saya 30 ya, saya ngaku. Jadi saya jomblo, saudara ya. Sebelum saya punya pacar lagi, yang sekarang jadi suami, saya masa menanti itu cukup lama menurut saya. Kira-kira hampir 3 tahun. Di dalam masa kejombloan saya yang ngenes itu, itu dulu kamar saya melayani remaja, saya juga sering sama pemuda, dan mereka sering banget ngebully saya, saudara ya. Dan saudara, pada waktu itu ya, saya merasakan betapa ngenesnya menjadi seorang jomblo. Dua orang bilang begini, Kak, tolong nggak doain kami supaya kami cepat punya pacar. Kenapa kalian pengen cepat punya pacar? Saya tanya. Sebagian Pak kan? Kenapa kok pengen cepat? Iya, karena jomblo itu hina sekali, jomblo itu hina gitu. Sudah, jadi seakan ya kalau jomblo itu memang stigmanya itu hina banget sudah. Oleh karena itu, saudara, pada masa saya juga, saya sebagai kakak adik juga jomblo, saya kebetulan rohani dong ya. Bergumulnya di mana? Saya belajar firman Tuhan. Saya dengar khotbah soal jomblo dan ternyata sedikit, saudara. Saya gali sendiri PA pribadi, saya pendalaman Alkitab pribadi untuk bergumul. Saya ini bakal merit nggak ya di dalam masa kejombloan itu? Oke, dan itu yang akan saya mau sharingkan di sini, saudara. Jomblo itu free ya katanya, prihatin, ngenes sekali ya kan? Seakan ini stigma yang kita rasakan sekarang. Ini ada benar ada plusnya ya. Saya pernah merasakan jomblo, saya sekarang sudah nggak jomblo. Saya ngerti arti dua-duanya. Sebenarnya free itu betul. Dalam arti kita tidak terikat dengan tanggung jawab tertentu. Kalau kalian pacaran nggak terikat dengan pacarnya, harus begini harus begitu. Nanti mau ini itu dimarahin, dikomen dan seterusnya. Nah, saudara, apakah benar kalau jomblo yang sangat stigmanya negatif di Indonesia itu lalu membuat kita tuh langsung seperti ini status yang I want to stay away gitu ya. Saya pokoknya nggak mau, jangan sampai saya jomblo apalagi seumur hidup. Saya harus merit, saya harus menikah, dan saya harus cepat punya pacar. Itu seringkali tuntutan sosial. Secara kita tidak sadar itu tuntutan sosial. Padahal apakah jomblo itu buruk? Kalau kita lihat saudara tokoh Alkitab, Paulus, Yeremia, Yohanes Pembaptis, Yesus, mereka semua jomblo men, seumur hidup. Sampai akhir hidup mereka jomblo, mereka dalam arti selibat, tidak menikah, mereka lajang. Apa kata penelitian? Nah, mengapa kita perlu belajar topik ini? Oke, saudara, pada saat kita misalnya di pemuda kayak gini, topik-topik yang lain itu banyak. Oh, soal merit. Nah, misalnya MA, marriage enrichment ya, yang pasutri banyak tuh dibina. Terus kemudian soalnya kalau sebentar lagi Valentine minggu depan. Nah, kalau kita yang jomblo tanggal 13 malam itu tidur aja, bangunnya tanggal 15 pagi gitu. Jadi kalau bisa nggak merasakan yang namanya Valentine, orang romantis, nggak ada yang ngajak makan, nggak ada yang ngajak kencan, nggak ada yang ngajak jalan, terus ngenes banget pakai ya itu tidur aja gitu kan. Nah, saudara, tema-tema biasanya kalau di Valentine adalah
Nah, misalnya LSD, Love, Sex, and Dating, pernah dengar tema itu? Sering, ya kan? Tetapi tema soal selibat, singleness, kelajangan agaknya jarang dikhotbahkan. Sehingga itu yang menjadi beban, mestinya kita belajar topik itu. Oke. Ini saudara ada beberapa mereka teolog ya, mahasiswa mereka asal Indonesia, nama-nama ini orang Indonesia tapi mereka kuliah di luar negeri dan mengadakan penelitian tentang what does it mean to be single in Indonesia. Nah, saudara, ini artikel-artikel begini mulai banyak dan faktanya mengejutkan. Saya kasih tahu fakta kejombloan dunia ya. Pertama, realita singlehood, realita kelajangan. Oke, nggak apa-apa gitu. Dan saudara, orang-orang yang menikah di atas 3, orang-orang yang tidak pernah menikah alias jomblo, umurnya udah 35. Kalian nggak dihitung ya di sini ya. Kalian nggak dihitung, kenapa? Umurnya belum nyampe. Jadi yang dianggap jomblo itu 35 ke atas. Yang kemungkinan menikahnya sudah rada lambat begitu ya. Dan saudara, itu meningkat jumlahnya tahun 80 sampai 2010. Saya kasih data lagi ya. Ternyata saudara, tingkat kelajangan singlehood di Asia itu meningkat tajam. Nah, yang pertama Taiwan, mereka banyak sekali orang jomblo. Taiwan, Korea, Jepang, dan Myanmar. Saya akan breakdown satu-satu. Misalnya Jepang, saudara. Mereka Jepang ini kan jam kerjanya tinggi banget ya, mulai pagi sampai siang, siang, sore ke malam. Nah, saudara, ternyata tingkat kepuasan pernikahan di Jepang itu tidak begitu bagus. Tingkat kepuasan pernikahan, banyak suami istri bertengkar lah, kemudian merasa tidak terpenuhi kebutuhannya karena jam kerjanya itu terlalu panjang, saudara. Dan orang Jepang nggak ada yang mau ya, rajinnya minta ampun. Sehingga saudara, tingkat kepuasan pernikahan menurun. Akibatnya yang masih single tambah males cari pasangan hidup. Kenapa? Karena aku orang yang married aja loh banyak masalah, ngapain saya nambah-nambah? Ya sudah, apalagi jam kerja mereka yang panjang membuat nggak punya waktu untuk cari PDKT lah, cari kenalan dan seterusnya. Sehingga tingkat singlehood meningkat tajam. Yang kedua, China. Nah, China ini ada kondisi yang ternyata menarik, saudara. Saudara, di China orang laki, pria itu sangat ngejar pendidikan. Nah, umumnya saudara, karena mereka ngejar pendidikan S1, S2, dan mereka ngejar karir banget, sehingga saudara, cowok-cowok ini mapan secara pendidikan dan status ekonomi, nggak melarat gitu. Ini yang cowok-cowok. Zaman dulu, kira-kira puluhan tahun yang lalu, cewek itu nggak terlalu ngejar karir. Jadi cewek itu ya lulus misalnya SMA, dia sudah menikah dengan cowok-cowok yang punya karir yang bagus tadi. Jadi ini ada high end man dan low end woman, gitu kan? Mereka married. Nah itu dulu. Sekarang yang perempuan-perempuan ini ngejar karir semua, ngejar S1, S2, S3, maka tingkat karirnya sama dengan yang cowok, bahkan lebih tinggi itu di China. Sehingga saudara, pada waktu si cewek-cewek ini karirnya sudah bagus, terus tingkat pendidikannya juga sudah tinggi, punya duit, mapan secara finansial, mereka nggak gampang-gampang dong mau sama cowok, karena kita punya sebuah ekspektasi, ya kan? Dan cewek pastinya harapannya cowoknya lebih tinggi, baik secara pendidikan, misalnya sosial, ekonomi, lebih tinggi. Umumnya itu rumus umum. Nah, akhirnya nih di China yang cewek-cewek yang jadi yang dulu low end women jadi high end. Sehingga karena sama-sama high end, cowok itu lebih sedikit yang memenuhi kriteria mereka. Akhirnya ada banyak high end woman yang jomblo dan low end men yang jomblo. Jadi yang cowoknya nggak mampu nyaingi ceweknya, akhirnya mereka jomblo semua, saudara. Nah itu realita di China. Padahal saudara, di China itu sangat pemerintahnya mendukung pernikahan. Tapi dengan fenomena ini yang terjadi, akhirnya yang cewek-cewek di China yang pinter-pinter, mereka nggak gampang married. Makin mundur usianya married, makin mereka merasa bahwa ya married nggak terlalu penting lagi. Kemudian saudara, di Indonesia ya, kita belajar ya, usia pernikahan tertunda sekitar 3 tahun. Itu Badan Pusat Statistik tahun 2010. Nah saudara, yang ini yang menarik, jumlah orang yang tidak menikah usia ini, jadi kalian nggak dihitung di sini ya, di penelitian ini,
Usia 35 sampai 39 yang kemungkinan nih meritnya sudah rada lambat dan kemungkinan lebih sulit menikah, jadi yang diteliti usia itu, saudara, jumlahnya itu meningkat dari tahun 2005. Jadi saudara, dalam waktu 30 tahun jumlahnya meningkat 3 kali lipat. Contoh, misalnya tahun 70 ini jumlahnya 1000, tahun 2005 jumlahnya 3000. Itu yang jomblo usia 35 sampai 39. Makanya saudara, seorang peneliti ya, ini meneliti, namanya Bull, meneliti bahwa Indonesia bisa jadi punya highest singlehood rating in Asia gitu. Punya tingkat kelajangan tertinggi di Asia. Ini meneliti, namanya Bull, meneliti bahwa Indonesia bisa jadi punya highest singlehood rating in Asia gitu. Punya tingkat kelajangan tertinggi di Asia. Ini meneliti, namanya Bull, meneliti bahwa Indonesia bisa jadi punya highest singlehood rating in Asia gitu. Punya tingkat kelajangan tertinggi di Asia. Berapa ke depan? 3 dekade itu berapa tahun? 30 tahun. Ini tahun berapa sih? 2020. Nah, tahun 2050 kemungkinan kalau prediksinya Bull itu benar, maka Indonesia menjadi tingkat kejombloan yang tertinggi di Asia. Dan saudara, kalau kita lihat ya, kita balik sama negara-negara tadi yang tingkat kelajangannya tinggi, Jepang, China, itu negara dengan kategori apa saudara? Miskin, berkembang, atau maju? Maju. Dan satu penelitian lagi membuktikan ada hubungan yang seimbang, yang sejajar, sebanding antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kelajangan. Jadi makin tinggi negara maju, tingkat orang jomblo makin banyak, saudara. Jadi kalau nanti kita masih dipegang Jokowi dan ekonominya makin maju, hati-hati. Banyak ya. Sebenarnya makin maju negara, sebuah negara, apalagi kalau ini data Amerika nggak ada sebutkannya, nggak terlalu jauh. Tapi konteks Asia sudah membuktikan bahwa negara makin maju pertumbuhan ekonominya, makin sulit orang-orangnya untuk merit. Ini ada hubungan yang seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini konteks di Asia, apa yang mempengaruhi singlehood di Asia, di Indonesia, sorry. Ini konteks lebih dekat, ini penelitian di Indonesia. Pertama, akses yang seimbang untuk pendidikan dan karir bagi cewek dan cowok. Sekarang sama ya, saudara. Saya pun mau ya, Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan setinggi-tingginya gelar saya mau meraih gitu. Nah saudara, kita semua punya kesempatan yang sama, baik gender cowok maupun cewek. Sehingga saudara, kok bisa apa hubungannya sama tingkat kelajangan itu tadi. Makin kita punya, yang cewek ya, punya status yang lebih tinggi secara pendidikan dan finansial, maka kita nggak gampang mau sama cowok yang lebih rendah secara pendidikan dan finansial. Ini realita. Ini realita. Bukan berarti itu betul sepenuhnya saudara, tapi ini realita. Fenomena yang sudah terjadi di Indonesia. Itu tadi, makin tingkat pertumbuhannya tinggi, makin tingkat kelajangannya tinggi. Ada yang sebanding pertumbuhan. Yang kedua saudara, akses yang lebih mudah untuk pemenuhan seks di luar pernikahan. Kalau dulu hamil di luar nikah tuh, ya ampun, hina banget, gitu air. Sekarang kan, hamil di luar nikah, bodoh ya. Kok gak pakai pengaman, kan gitu kan? Saudara, itu hal yang biasa. Saudara, semakin banyak anak-anak muda yang melakukan seks di luar pernikahan, sehingga merasa ngapain saya harus merit, harus terikat sebuah komitmen yang legal, yang solid, yang tanggung jawabnya besar, bebannya berat. Toh nggak merit pun tetap bisa melakukan hubungan seks itu. Yang ketiga, terakhir saudara, penggunaan internet. Kok bisa saudara? Ternyata meningkatnya penggunaan internet. BTW saya nggak sebutkan data ya, tapi saudara, badan APPJI yang menulis riset internet di Indonesia menyatakan bahwa Indonesia ini luar biasa penggunaan internet. Meningkat tajamnya itu sampai saudara, ternyata kalau kita makin makin tercandu untuk terus main gadget dan seterusnya saudara, reaksi atau relasi yang real antar person to person itu menjadi lebih sedikit. Kenapa? Saudara, saya punya beberapa kenalan, mereka cowok misalnya, usia 35 saudara, kerja, mapan, punya mobil, punya apartemen, belum nikah. HP-nya bagus yang jelas, iPad Pro kalau untuk main PUBG. Saudara, itu harganya 13 juta ya, tambahin dikit bisa.
di motor. Sudah. Tapi kalau ditanyain nggak punya pacar, enggak punya. Kapan married? Nanti. Oke. Santai gitu. Sudah. Kenapa? Sudah asik dengan dunianya sendiri. Sehingga saudara penggunaan internet ini reduce, mengurangi willingness, niat untuk married. Makin kita punya dunia sendiri, makin kita asik dengan hidup kita sendiri. Nggak punya pacar ya udah umur 35 dan seterusnya ya wes. Nah saudara, ini data yang menunjukkan realita tingkat singleness di Indonesia. Nah sayangnya stigma di Indonesia soal single itu jelek sekali. Misal saudara umur 35 dan belum married, apa stigma saudara terhadap apalagi cewek? Nah, apa stigmanya? Saya ini bahasa paper. Satu, perawan tua masih halus. Ini bahasa paper, single masih bagus. Yang ketiga nih, bujang lapuk. Ngerti nggak? Bujang lapuk itu kayu saudara. Sing soya-soya keropos itu, sudah tinggal dibuang aja gitu. Nah, saudara, ini stigma yang negatif sekali. Yang terakhir ya kan, ini sering sekali jomblo panas gitu. Ini di kalangan anak muda. Jadi saudara, stigma yang nempel kepada orang-orang yang selibat atau tidak menikah di usia 35 itu sangat berat. Terutama kalau di Indonesia konteksnya adalah perempuan. Well, kalau pria umur 35 belum nikah, asal kamu punya pekerjaan yang baik, asal kamu punya sebuah prestasi yang bisa dilihat orang, nggak nikah umur 35 nggak apa-apa. Makin tua makin mapan, makin bisa cari yang lebih muda kan gitu kalau cowok. Tapi kalau cewek 35, nanti sulit hamil, kalau nggak cepet married, terus nanti makin tua, nggak ini nggak itu dan seterusnya, saudara. Sehingga stigma beban kepada perempuan itu jauh lebih tinggi di Indonesia, beda dengan di Amerika. Nah saudara, nah ini kabar baiknya. Badan Pusat Statistik tahun 2010 menemukan survei mereka bahwa single happier. Saudara, penelitian menunjukkan bahwa orang yang single itu masih lebih happy. Di sepanjang sejarah hanya ada dua pandangan soal selibat dan menikah. Pertama, over romantisisme. Apa jomblo itu hina? Jadi romantisisme itu diangkat sedemikian tinggi di dunia ini, sehingga kalau kita nggak punya cinta romantis itu kamu tuh sakno banget. Ya. Jadi kalau nggak punya pacar, nggak punya orang yang PDKT, nggak punya gebetan tuh males banget, karena romantisisme ini sudah dijunjung terlalu tinggi. Contohnya, saya nonton drama Korea gitu ya. Ini putus nih, kisahnya putus, cowok sama cewek putus. Terus si laki-lakinya ngomong gini, I don't think I can live without you. Gombal tuh. So kamu kan cowok gak bisa hidup. Pasangan hidupmu itu tidak komplit. Kalau kamu gak punya pasangan, hidupmu itu tidak utuh. Itu yang beredar saat ini. Tapi yang kedua saudara, nah ini zaman dulu. Justru kalau zamannya Alkitab, mari kita baca 1 Korintus pasal 7. Nah zaman itu saudara, sama aja. Zaman itu saudara, pada saat kalau Korintus, kalau kita zaman over romantisisme, zaman Korintus itu kebalikan, zaman asketis. Jadi saudara, ada ajaran yang mengatakan bahwa kalau orang itu tidak berhubungan seks bahkan di dalam pernikahan, itu kamu lebih kudus. Jadi seks itu even di dalam sebuah pernikahan itu dianggap tidak kudus. Makanya jemaat pada waktu itu ngomong ke Paulus, lebih baik orang-orang laki itu nggak awin, karena ada konsep yang salah mesti pada waktu itu ya. Jadi pada waktu itu mereka sangat dipengaruhi oleh konsep kita harus libat. Beda banget ya sama sekarang. Kalau sekarang tuh kita harus punya pacar, harus married. Dulu mereka harus libat. Nah, kalau kamu selibat itu kamu lebih kudus. Kan gitu. Saudara, tidak kawin itu sebenarnya kalau terjemahan beberapa bahasa Inggris not to touch a woman. Jadi bukan married ya. Bukan married tapi tidak kawin. Kawin ini artinya sebenarnya adalah berhubungan seks. Jadi adalah baik bagi laki-laki bila tidak kawin, kalian bukan married tapi berhubungan seks. Nah, saudara, di tafsir XT itulah saudara yang menjadi sejarah kalau kita lihat ya. Mengapa gereja pada abad kira-kira abad 6 sampai abad 15 petinggi gereja itu tidak menikah. Itu sudah, itu gereja Katolik. Saya jelasin sedikit ya. Kenapa saudara? Karena 1 Korintus 7 ini ditafsir ekstrim. Jadi 1 Korintus 7 itu ditafsir bahwa selibat itu better. Jadi lebih baik daripada orang yang married. Kalau kamu selibat, kamu tuh lebih kudus.
Kenapa kok bisa begitu, saudara ya? Ada beberapa teolog yang menyebabkan hal ini. Konsepnya gini, Yesus itu kan kepala gereja, ya. Sedangkan Yesus itu menikah dengan gereja. Kristus itu kan menikahi dengan jemaat. Begitu juga pimpinan gereja itu kan wakil Yesus. Jadi mereka seharusnya juga menikah dengan jemaat, tidak menikah secara literal punya istri. Saudara, misalnya ini tulisannya Agustinus. Agustinus itu teolog yang paling hebat pada kira-kira abad 45 gitu ya. Saudara, mereka berkata begini, jangan salah ya, saya orang yang setuju dan kita berhutang banyak doktrin dengan Agustinus. Doktrin yang saudara pegang sekarang itu juga salah satunya hasil cetusan dari Agustinus, misalnya Allah Tritunggal, Dinatur Kristus, ya sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Saudara, itu dari Agustinus. Tapi dalam menafsir poin ini, Agustinus saya kira ada ekstrim. Saudara, dia berkata begini ya, virgin itu lebih baik daripada yang menikah. Bukan soal statusnya kita virgin lebih baik. Mungkin saya nggak usah pakai. Bukan karena virgin itu lebih baik secara statusnya, bukan, saudara. Tapi karena hasil dari virgin itu, kalau kita tidak kawin, itu kita punya sebuah keleluasaan untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jadi lebih leluasa. Sedangkan orang yang married, saya sekarang pun mengalami, orang yang married itu lebih repot ya, ngurusin suami atau istrinya, belum lagi nanti kalau punya anak, urusan rumah tangga ini itu, belum lagi sama keluarga besar, wah teteh benek. Jadi saudara, hasilnya kata Agustinus itu lebih baik orang yang virgin, yang gak married. Di contoh misalnya Thomas Aquinas punya penafsiran yang mirip, bisa dibaca ya. Sekalipun seks di dalam pernikahan dipuji ya, dipuji dengan punya kehormatan, namun tetap seks di dalam pernikahan itu punya certain shame gitu, punya sesuatu yang malu, membawa rasa malu. Jadi saudara, virginity itu preferable, lebih dipilih, lebih baik. Akhirnya saudara, ini Konsili Lateran pada 1123 menetapkan bahwa pemimpin gereja Roma waktu itu Katolik, basicnya saudara, kita semua ini Katolik aslinya ya. Kita itu kan pecah reformasi itu abad 16, tahun 1517 itu pada waktu Luther nempelin dalil. Nah, saudara, sebelum itu gereja itu kita semua Katolik, kekristenan itu satu. Makanya di dalam Apostle Creed atau pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Roh Kudus, selanjutnya apa? Gereja yang kudus dan am. Saudara, kalau dalam bahasa Inggris, I believe in the Holy Spirit, the Catholic Church, and the communion of the saints. Jadi aku percaya kepada Roh Kudus, kemudian Catholic Church. Nah, terjemahan Indonesia gereja yang am. Am itu aslinya Katolik. Saudara, Katolik itu artinya itu umum, universal, seluruhnya satu. Jadi kekristenan pada waktu itu ya cuma satu, apa? Katolik. Jadi pada waktu kita berkata saya percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Gereja yang am ini seluruh umat Kristen yang percaya Kristus sebagai penyelamat, Allah Tritunggal dan seterusnya. Kita punya komunion masih dengan orang Katolik. Nah, saudara, pada saat itu Roma menetapkan Konsili Lateran 1123 bahwa pemimpin Katolik itu harus selibat. Akhirnya saudara, selibat itu selalu dianggap lebih kudus. Itu pada zaman dulu. Kira-kira abad 6 sampai reformasi abad 16. 1000 tahun lebih, saudara ya. Ini konsep dijalankan. Kenapa? Sehingga saudara, mereka menetapkan bahwa ini yang lebih kudus ini yang Romo ya, priest, ada tingkatannya ya, hamba Tuhan Katolik, saudara, dari priest, bishop, archbishop, kardinal sampai pope atau paus gitu. Saudara, tidak semua orang itu ternyata punya karunia nggak married. Nah, sejak reformasi, saudara, konsep tentang selibat dan married itu menjadi seimbang. Nanti saya jelaskan. 1 Korintus 7 itu gini Paulus ngomongnya, alangkah baiknya bila orang itu seperti aku. Seperti aku tuh maksudnya Paulus gimana, saudara? Nggak married, selibat. Nah, tetapi di kalimat yang sama 1 Korintus 7 ayat 7, Paulus langsung nambahin, tetapi sesegera mungkin ya, dia lanjutin kalimatnya, bila seorang, tidak semua seorang dikaruniai karunia seperti aku. Semua orang menerima karunianya yang khas. Yang satu karunia ini, itu karunia ini tuh maksudnya selibat. Yang satu karunia itu berarti apa, saudara? Married, jelas konteksnya.
Jadi tidak semua orang tuh punya karunia selibat. Nah pada waktu Paulus ngomong gini, Paulus tuh justru ingin mengkonter pandangan orang-orang saat itu yang berkata bahwa selibat itu lebih kudus. Itu salah. Menikah, melakukan hubungan seks di dalam pernikahan kudus. Nanti kayak selanjutnya. Nah, jadi dua-duanya itu karunia Allah, baik merit ataupun selibat. Nah pertanyaannya gini, gimana Kak saya cara tahu karunia saya? Gimana cara saya mengenali karunia saya? Saya itu merit atau saya selibat? Mari kita lihat petunjuk-petunjuk Paulus soal selibat. Nanti saudara bisa bandingkan, oh kalau ini selibat berarti yang lainnya merit ya. Oke, ada tiga sebab selibat. Ini kata Tuhan Yesus. Satu kali Tuhan Yesus itu kan lagi ngomongin soal pernikahan, terus murid-muridnya ngomong gini, Tuhan bercerai itu nggak boleh. Muridnya bilang, waduh, gak enak yuk, gak boleh bercerai. Jadi kalau sudah kita ambil satu, nggak ada garansi, nggak bisa refund. Nah, kalau kita nggak cocok kan nggak bisa tuker, gitu kan? Jadi nggak usah merit aja, gitu murid-murid bilang. Kemudian Tuhan Yesus ngomong, oh, pasti gak ngerti ya. Kan mau gak merit toh, gak semua orang dikasih karunia untuk gak merit. Kenapa orang gak merit? Ini kata Tuhan Yesus, sejalannya demikian. Misalnya ada kecacatan tertentu dalam fisiknya. Kedua, dijadikan demikian, misalnya dikebiri, sida-sida, akhirnya alat vitalnya tidak bisa seperti orang yang normal, ini nggak bisa merit. Yang ketiga, karena memang mau untuk tidak merit dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Kriterianya apa Kak? Saya untuk nggak merit dan merit. Ini yang kita tunggu-tunggu kan. Yang pertama, ini ayat 25 ini. Sekarang tentang para gadis. Well, para gadis itu terjemahan Indonesia, aslinya kalau bahasa Inggris itu virgin. Dan virgin itu bisa male dan female. Jadi orang yang nggak menikah. Jadi bukan cuma gadis toh. Nah, konteks yang lebih dekat pada waktu itu, mereka itu sudah bertunangan guys. Jadi kalau zaman dulu itu pacaran sudah bertunangan, pertunangan itu pasti merit, hampir pasti. Jadi nggak merit itu jarang kalau sudah bertunangan. Saat itu Paulus ngomong, kalau kamu sudah bertunangan, kamu punya dua pilihan. Kamu boleh melanjutin pertunanganmu sampai merit. Yang kedua, kamu boleh mutusin tunanganmu dan jomblo alias selibat. Gimana cara mengenalinya? Satu. Yang pertama, saudara ya. Nih, ciri-ciri pertama, tolong perhatikan. Kalau kita punya keinginan yang kuat untuk hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Visi hidupnya itu jelas. Dari mana ayatnya, saudara? Ayat 32 sampai 35. Ada kata kekhawatiran di situ, ada di situ kata kekhawatiran. Ada orang yang punya kekhawatiran. Kekhawatiran itu sebenarnya fokus hidup. Nah, jadi orang yang punya fokus hidup selalu mikirin merit atau enggak, mungkin kemungkinan orang ini merit. Tetapi yang lain, bila saya punya fokus hidup, pengen banget memuliakan Tuhan tanpa terbagi, kata Paulus. Nggak pengen konsentrasinya terganggu, karena orang yang sudah merit pasti konsentrasinya terganggu. Orang yang punya visi hidup nih, punya fokus hidup untuk melayani Tuhan, boleh tidak menikah. Ini ciri pertama. Jadi saudara, panggilan untuk selibat itu tidak pernah berdiri sendiri. Ini nggak berdiri sendiri orang selibat itu. Ada sebuah visi, saya mau mempersembahkan fokus hidup untuk Tuhan. Contoh, saya punya teman kakak tingkat saudara. Dia sudah punya visi, saya pengen selibat. Orangnya ganteng. Kalau dia melayani di gereja, banyak nih pemudi-pemudi ataupun bahkan remaja yang naksir, yang deketi. Tapi memang nggak merit. Karena ya pengen mempersembahkan hidup buat Tuhan. Ini salah satu contohnya, misalnya ya. John Stott, ini penulis buku terkenal. Kalau saudara KTB mungkin baca buku Radical Discipleship. Dia tuh pacaran 2 kali, saudara John Stott. Pacaran pertama udah tunangan, mau merit ya. Makin dekat kepada hari H, hatinya tuh makin ragu dan tergoncang. Sehingga dia merasa, aku nggak bisa ngelanjutin hubungan. Dia putus. Sudah tunangan, putus. Mungkin itu belum pimpinan Tuhan. Dia setelah jomblo, dia hidup seperti biasa. Kemudian beberapa waktu kemudian pacaran lagi. Pada waktu pacaran yang kedua itu, dia pun berpikir, oh ini pasangan dari Tuhan. Sampai tunangan. Pada waktu tunangan, persis perasaan yang dikasih Tuhan sama dia. Aku ragu untuk menikah.
bener-bener nggak berani untuk merit sampai akhirnya putusin pertunangannya yang kedua. Nah yang kedua kali memutuskan pertunangannya itu dia begitu merasakan damai sejahtera. Dan saat itu saudara dia menyadari panggilannya saya tidak menikah. Saudara dia adalah teolog yang handal, saya pikir bukunya sudah sangat banyak, tafsirannya banyak. Saudara kemudian dia menulis seperti ini ya, looking back gitu. Kalau melihat ke belakang intinya, aku nggak akan bisa traveling, aku nggak akan bisa nulis buku, aku nggak akan bisa melakukan sebanyak ini bila aku merit. Jadi dia tidak pernah menyesali kejombloannya sampai dia meninggal. Saudara dia sudah meninggal sekarang. Nah saudara, jadi sebuah karunia untuk selibat itu tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada gandengannya, yaitu aku pengen melayani Tuhan, fokus hidup melayani Tuhan tanpa berbagi. Iya kan, saya juga punya teman-teman yang hampir semuanya sudah menikah. Saya bilang 50% orang lain waktunya buat keluarga. Kamu mau baca bahasa Inggris aja loh, waktunya mepet. Mau belajar bahasa Perancis, sudah waktu dari mana lagi? Sudah, tapi itu keefektifan orang yang tidak menikah. Kenapa? Karena mereka punya waktu yang lebih, tidak punya tanggung jawab terikat dalam satu keluarga yang dia bina. Gitu. Nah itu dia punya visi yang jelas. Sampai hari ini dia berkata I'm single and I'm happy gitu. Dia menikmati pekerjaannya sebagai dosen teologi, dia menikmati kesendiriannya. Sudah ada sebuah fokus yang jelas. Saya mau melayani Tuhan dan mau. Itu ciri khas pertama. Ya? Oke, lanjut ciri khas kedua. Saudara, Paulus sangat realistis. Gini. Kalau kamu punya hawa nafsu yang tinggi, hawa nafsu itu bukan nafsu makan, bukan nafsu yang lain, jelas konteksnya, hawa nafsu seksual, dorongan seksualitas. Kalau kamu punya nafsu yang tinggi, kata Paulus, kamu lebih baik merit. Kenapa? Kalau nggak merit, kamu akan terhangus oleh hawa nafsu. Sudah udah ntar punya skandal ini itu dan seterusnya. Nah, ayat 36 tuh Paulus bilang begini, kalau iya ini orang yang tadi sudah menikah, sudah bertunangan tadi ya, ada gadis tadi yang virgin itu, bisa female, tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, dan gadisnya tuh bertambah tua. Ini terjemahan LAI, saudara ya, rada sulit dimengerti. Aslinya bertambah tua itu bahasanya hiperakmos. Jadi bukan bertambah tua sih. Kalau di dalam literalnya aslinya ada sesuatu yang berlebihan dari gadisnya. Berlebihannya apa? Kalau LAI tafsir yang berlebihan itu umurnya bertambah tua. Tapi aslinya tidak ada tuh keterangan tua, tidak ada. Jadi itu tafsiran LAI. Nah, aslinya saudara hiperakmos itu ada sesuatu yang berlebihan itu di dalam dirinya. Apa yang berlebihan? Nah ini saya percaya tuh dua tafsiran yang saya pikir bagus. Yang berlebihan itu adalah hawa nafsunya, konteksnya jelas. Ini Paulus bilang, bagaimana mengenali kalau kamu selibat soal dorongan seksualitas? Kalau kamu punya sesuatu yang berlebihan atau hawa nafsunya itu tinggi, itu pasti nggak dikaruniai selibat. Ada satu joke ya, ada seorang mahasiswa mau mengajukan S2-nya nih, jadi apply pendidikan lagi. Daftar dong ya. Dari daftar itu kita ngisi nulis, misalnya name Jackson gitu, date of birth, tanggal lahir, misalnya 18 Agustus. Kemudian ada data lagi ini terakhir, sex, titik 2, dia tulis very strong. Maksudnya kan itu male or female ya kan, tapi dia kan merasa tulis saya punya nafsu seksual yang tinggi, dia tulis sex very strong. Nah sebenarnya ini joke gitu. Tapi ada orang-orang tertentu yang seperti itu. Dan itu tidak terbatas pria atau wanita, saudara, tidak terbatas gender. Nah kalau cowok nih hawa nafsunya tinggi dari mulai muda ya, kalian mulai remaja udah nafsunya tinggi. Ada kalian punya teman kan yang tiap hari nonton porno, masturbasi, kayak gitu, orang itu sekarangnya pasti merit kan. Nggak usah ngaruh dia selibat. Nah tetapi umumnya ya saudara, nanti nih yang cewek-cewek nih yang udah menginjak 25 ke atas, mulai bergejolak nafsu di dalam diri. Itu yang dikatakan Paulus, kamu mengenali karuniamu tuh soal dorongan seksualitas tuh paling jelas. Kalau kamu dorongannya tinggi, sudahlah, ini karunianya men. Tapi kalau kamu bisa tapi kalau orang itu yang virgin tadi, yang bertunangan tadi, bisa menguasai kemauannya itu juga bukan will yang biasa,
tapi sebenarnya desire of itu hasrat seksual. Kalau dia benar-benar bisa menguasai kemauannya atau hasratnya itu, sudah menguasai itu artinya bukan berarti nggak punya dorongan seksual. Nggak ada orang nggak punya dorongan seksual, kita makhluk seksual. Tetapi saudara ada yang kadarnya sangat tinggi, ada yang menengah, ada yang nggak terlalu jadi masalah dorongan seksual itu. Nah, orang-orang seperti ini yang dikatakan Paulus bisa menguasai kemauannya. Jadi ya, contoh kita sekali lagi mau Valentine. Kok bingung soal merit, itu cuma galaunya tuh setahun sekali. Kalau cuma mau Valentine kayak gini tuh emang mules gitu. Terus, tapi setelah itu udah happy aja masih. Beda sama orang gini. Hari ini tanggal berapa sih ini? 9 ya? 8 malah. Aduh, belum ada yang deketi. Tanggal 8 tak lingkarin. Besok ada yang ngechat ya hari ini. Aduh, udah dilingkarin lagi. Besok tanggal 11 belum ada yang deketin. Nangis dilingkarin lagi. Tiap hari yang dipikir itu ada nggak ya saya yang deketi, ada nggak ya saya deketi. Mas ini orang karunianya menikah kira-kira. Kenapa saudara? Karena ada sebuah hasrat yang begitu besar. Orang-orang yang nggak menikah itu bukan berarti nggak punya dorongan seksual, tapi dorongan seksual itu bisa in control gitu, bisa dikendalikan dan dikuasai dengan sangat baik. Itu. Ketika orang itu akan selibat bila punya, ini kata Paulus, apabila orang itu yang tadi betrothed tadi, yang sudah punya tunangan tapi bisa married bisa enggak, benar-benar yakin dalam hatinya, itu sebenarnya pasti diteguhkan dalam hatinya gitu. Mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan tidak terpaksa, maka orang ini selibat. Jadi orang yang mau selibat itu bukan hari ini selibat besok married, hari ini selibat besok married, bukan. Ada orang yang punya keyakinan di dalam hatinya. Nah, contoh lain begini saudara ya. Misalnya, kita nembak 5 kali kayak Johnson tadi ya. Bukan nembak, udah sampai pertunangan. Kita contohnya masih baru nembak. Nembak sekali, wah diterima, puji Tuhan, pacaran, putus. Cari lagi kan? Nembak kedua kali, ditolak. Wah, sakit hati. Bodoh, gak terima aku. Wah, kamu gak ngerti bongkahan emas. Terus gak apa-apa, cari lagi. Nembak ketiga kalinya ditolak lagi. Wah, sakit hati luar biasa. Keempat, kelima kalinya masih ditolak dan sakit hati. Nembak yang ketujuh ditolak. Tapi kali ini gak sakit hati. Setelah nembak yang ketujuh kalinya dan ditolak tapi merasa fine-fine saja. Kemudian seterusnya tidak mau cari lagi. Nah saudara, ini bisa kemungkinan dia punya bakat ya, karunia untuk tidak menikah. Saudara, Paulus ngomong ini kan seakan-akan tuh kayaknya menikah selibat aja gitu ya, tapi enggak. Paulus itu sedang melukiskan keindahan orang yang selibat. Tapi bukan berarti menikah itu buruk. Dalam pernikahan itu ada sebuah keindahan yang tidak akan dialami oleh orang yang selibat. Keindahan itu apa saudara? Keindahan itu adalah sekolah hidup, dibentuk makin berubah satu sama lain. Karena saudara kalau hidup bareng-bareng suami istri, ya, saudara nggak mungkin akan egois terus. Istri atau suamimu ngaku, nggak mungkin egois terus. Ketika kita itu konflik, kita belajar mengampuni, kita belajar mengasihi. Bahkan misalnya istri atau suami kita melakukan kesalahan yang parah sekalipun, kita belajar mengampuni. Bukan cuma mengampuni, menerima kembali. Contohnya Hosea, ya kan? Sampai si perempuan sundal itu pun selingkuh, dibawa lagi dan diterima kembali. Nah, dengan orang menikah, saudara, itu akan bisa mempraktekkan kasih Allah secara lebih intens. Dosen saya pernah ngomong gini, kalau kamu mau melayani, selibat. Tapi kalau kamu mau dibentuk, mau bertumbuh terus, mau menikah. Karena tidak ada yang paling membentuk kita, saudara, selain pernikahan. Ya, yang lain sih membentuk, tetapi kadernya tidak setinggi orang menikah. Menikah itu diproses luar biasa, diproses luar biasa. Dan itu kita akan mempraktekkan mengalami kasih Allah di dalam pernikahan itu secara intens. Nah, itu keindahan pernikahan. Jadi saudara yang mana?
menikah, kalau tidak menikah, orang yang tidak menikah punya keyakinan di dalam hatinya. Terakhir ya, saya sharing. Ini lampu kan. Saudara, orang yang menikah itu baik, orang yang tidak menikah juga baik, asal sesuai kriteria. Ada yang pernah satu bertanya, Kak, gimana caranya saya tahu saya menikah atau tidak? Udah melihat 3 hal ini kan? Seorang konselor berkata begini, kamu nggak akan tahu karuniamu sih secara cepat. Kenapa? Menggumulkan kehendak Tuhan itu memakan waktu yang seringkali panjang. Saudara kadang pacaran dulu, putus dulu, cari lagi, nembak ditolak, kemudian dapat ya, jadi panjang pertemuan. Sebelum usia 35, ya 35, kita nggak perlu memutuskan cepet-cepet saya merit atau selingkuh, karena itu terlalu muda, terlalu dini untuk menyimpulkan. Kak, saya udah 25 tahun jomblo, belum tentu terus kamu jomblo seumur hidup, belum tentu. Karena masih 25 pun masih muda, panjang waktunya untuk kita bisa menemukan pasangan hidup. Tapi yang jelas, kalaupun kita mau selibat, jangan kita selibat karena alasan-alasan yang tidak tepat, nggak mau repot, ketrauma, gagal, dan seterusnya. Jadi kalau kita punya selibat, kita punya visi yang jelas. Saya mau melayani Tuhan tanpa terbagi. Tapi kalau kita menikah, saudara, ini perkataan Pak Yakubri yang saya kutip ya, bagus. Kalau kita punya karunia menikah, nggak usah khawatir, sekarang jomblo, nggak usah khawatir. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus saja sudah mengorbankan, Allah sudah mengorbankan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Kalau memang kita karunianya menikah, Tuhan juga akan mengorbankan orang lain untuk kita nikah. Itu pasti, saudara. Jadi kalau kita yang memang punya karunia menikah, saudara, nggak usah khawatir. Tapi harus ada langkah-langkah, misalnya yang perempuan membuka diri, berkenalan dengan baik. Yang cowok juga kalau memang suka ya perlihatkan dengan jelas. Saudara, itu usaha menikah itu enggak. Ya ada orang yang cantik dan ganteng nggak perlu usaha, tapi ada orang yang menikah perlu usaha. Misalnya perlu berkenalan, membuka diri nggak apa-apa, apalagi hari ini ya cewek terus langsung suruh nunggu terus, dalam tanda kutip ngasih sinyal tapi yang elegan gitu. Jadi perlu usaha, saudara, untuk mendapatkan pasangan hidup. Itu bukan jatuh dari langit spread gitu, enggak, butuh usaha. Dan itu saudara perlu mengusahakan, dan bukan berarti ini orang gak rohani, cowok cewek kayak dibikin, enggak. Menggumulkan pasangan hidup itu kan katanya keputusan nomor 2 paling penting setelah menerima Kristus ya. Jadi kalau kita memang yakin saya menikah, cari dengan serius, doakan baik-baik, gumulkan dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya sudah menulis yang saya katakan ini ya. Saya sudah menulis di paper akademis, di jurnal Veritas, jurnal Saat. Saudara boleh buka di Instagram saya. Nah, saudara di bio di situ. Kalau misalnya saudara pengen catatannya, bisa dibuka di situ ya. Ini Instagram saya. Thank you, semoga menjadi berkat. Mari kita berdoa.